Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Octavia Marentek. Saya dari jurusan accounting. Saya mau saya Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Octavia Marentek. Saya dari jurusan accounting. Saya di sini mau menjelaskan atau mempresentasikan matkul Introduction to Accounting. Jadi di sini yang saya mau bahas topik pembelajarannya ada jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo, laporan laba rugi, laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Jadi, apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah satu tahap pembukuan atau data pada akuntansi dan merupakan dokumen yang membantu proses penyusunan laporan keuangan. Jadi kita mulai dari nomor 1. Jadi di sini kan sisa akhir perlengkapan pada tanggal 1 Oktober adalah 3 juta. Jadi di sini tanggal 31. Jadi pada neraca saldo eh, atau perlengkapan dicatat sebagai harta. Jadi yang dilaporkan ada perlengkapan yang habis terpakai itu sebesar 2 juta. Nah, jurnalnya yaitu eh, beban perlengkapan dan perlengkapan besar 2 juta. Kenapa beban perlengkapan dan perlengkapan? Kenapa kok 2 juta? Karena setelah melakukan perhitungan, perlengkapan kita tuh habis sebesar 2 juta. Maka perlengkapan harus disesuaikan 2 juta. Karena 5 juta perlengkapan di daerah sini, ini yang aku uh, track, yang warna kuning, itu kan 5 juta. Dikurangin 3 juta hasil yang uh, dikurangin 3 juta sama yang di soal ini. Jadi 5 juta kurang 3 juta, jawabannya 2 juta. Itu akan jadi beban kita. Di sisi lain perlengkapan kita akan berkurang sebesar 2 juta di sisi kredit. Jadi kita tulisnya 2 juta. Next ke nomor 2. Saya sudah melewati jangka 1 bulan. Jadi di jurnal umumnya
kita bisa tulis beban sewa dan sewa dibayar di muka. Ini kita drag aja. Kalau ini nggak, oh maaf. Kalau ini dia tidak keluar, kita drag di kanan. Di sisi kanan, yes. Beban sewanya sebesar 125.000. Benar. Kita drag juga dari sini. Kenapa? Kenapa 125.000? Karena pada neraca saldo, beban sewa akan memengaruhi posisi kewajiban. Sementara sewa dibayar di muka akan mempengaruhi posisi aset. Jurnalnya ialah beban sewa dan sewa dibayar di muka sebesar 125.000. Kenapa? Karena perusahaan yang sudah membayar sewa seharga 1.500.000 di sini. Yang lagi di drag warna kuning di atas di nomor 9 itu sebesar 1.500.000. Kita bagi dengan 12 bulan. Karena 1 tahun dan mereka tuh sewa 1 tahun yang sudah lewat 1 bulan. Jadi biaya sewanya yaitu 1.500.000 dibagi 12 bulan. Jadinya jawabannya 125.000 per bulan. Maka sewa dibayar di muka harus sesuai menjadi beban dan berkurang 125.000 di sisi kredit. Jadi seperti itu. 19. Nomor 3. Penyusutan peralatan untuk bulan Oktober adalah 1.500.000. Jadi di sini kita bisa catat sebagai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Sebesar 1.500.000. Kita drag, kalau tidak keluar kita drag juga di daerah, yes. Beban penyusutan dan akumulasi penyusutan muncul sebagai beban pada laporan laba rugi. Nah, jurnalnya ialah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Kenapa 1.500.000? Karena perusahaan sudah menghitung biaya penyusutan selama bulan Oktober sebesar 1.500.000. Maka akumulasi penyusutan harus sesuai untuk mengurangi nilai aset. Jadi akan menambah beban penyusutan dan menambah akumulasi penyusutan sebesar 1.500.000. Jadi kita akan mulai ke nomor 4. Jadi nomor 4 di sini yaitu sewa ekskavator oleh klien sudah berlalu 1 bulan. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu sewa diterima di muka dan pendapatan sewa. Kita drag ke bawah, ini juga kita drag ke bawah agar terlihat hasilnya. Di sini di soalnya berlalu 1 bulan, berarti sudah lewat 1 bulan. Namun di jurnal umumnya tertulis 12.500.000. Jadi karena sudah lewat, jadi kita bisa dibagikan dengan 12 bulan. Jadi di sini 12.500.000 dibagi 12. Hasilnya 1.041.667.000. Di sini juga seperti itu. 12.500.000 dibagi 12. Oke, sewa diterima di muka dan pendapatan sewa merupakan jenis akun utang yang masuk ke laporan neraca saldo. Nah, jurnalnya ialah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 1.041.667. Kenapa?
karena perusahaan menerima pendapatan sewa untuk 1 tahun, yaitu 12.500.000. Nah, perhitungannya biaya sewa yang sudah terpakai terhitung 1 bulan, maka terhitungnya adalah 12 juta yang ini, 12 juta yang ini dibagikan dengan 12 bulan, sesuai rumus di sini. Jadi tercatat sewa diterima di muka dan pendapatan sewa. Next. Pada tanggal 31 Oktober, perusahaan menyelesaikan jasa sebesar 2 juta tetapi belum dibayar. Oke, jadi kita bisa tulis piutang dan pendapatan jasa. Kita drag karena dia tidak mau muncul. Oke. Sebesar 2 juta. Ya udah. Piutang usaha merupakan bagian dari aktiva yang sudah menjadi hak perusahaan, namun masih belum diterima. Nah, jurnalnya ialah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena perusahaan telah menyelesaikan pekerjaannya, di mana jumlahnya belum masuk di neraca saldo sebesar 2 juta yang menjadi piutang usaha. Maka jurnal penyesuaian mencatat pendapatan saya bertambah 2 juta pada sisi kredit. Next. Ke soal yang nomor 6. Beban utilitas yang masih terutang tanggal 31 sebesar 2.250.000. Jadi penulisannya beban utilitas dan utang usaha. Sebesar 250.000. Beban utilitas digunakan dalam laporan laba rugi yang mengakumulasikan berbagai biaya. Jurnalnya ialah beban utilitas pada utang usaha sebesar 250.000. Kenapa 250.000? Karena terdapat beban utilitas pada bulan sebelumnya, namun baru akan dibayar bulan depan. Dengan demikian, jurnal penyesuaiannya yaitu mendebit beban utilitas tersebut, yaitu agar bertambah walaupun belum dibayar, tetap harus diakui sebagai beban pada bulan tersebut, sedangkan akun utang usaha pada posisi kredit. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Beban bunga terutang tanggal 31 Oktober sebesar 1 juta. Berarti beban bunga dan utang usaha sebesar 1 juta. Nah, beban bunga masuk ke dalam laporan keuangan karena biaya bunga wajib dibayar oleh perusahaan sebagai konsekuensi menjamin modal pada pihak lain. Jurnalnya ialah beban bunga pada utang usaha sebesar 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena terdapat beban bunga yang belum dibayar perusahaan. Dengan demikian, jurnal penyesuaiannya yaitu mendebit beban bunga agar bertambah walaupun belum dibayar, tetap harus diakui sebagai beban. Dan pada bulan tersebut, akun utang usaha pada posisi kredit. Dan yang terakhir, baik, di soal terakhir yaitu gaji dan upah yang terutang pada tanggal 31 Oktober sebesar 700.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji dan upah dan utang gaji
utang, gaji, dan upah sebesar 700.000. Nah, beban gaji dan upah ini jenis beban yang telah terjadi, namun belum dicatat di akun beban. Jadi jurnalnya ialah beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 700.000. Kenapa 700.000? Karena perusahaan belum membayar kewajiban yaitu gaji dan upah kepada karyawan sebesar 700.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah mendapatkan akun beban gaji dan upah dan mengkreditkan utang gaji dan upah sebesar 700.000. Next, kita ke buku besar. Jadi sekarang kita bisa blok ini semuanya. Terus kita pindah ke pivot table. Oke. Masukkan tanggal, debit, kredit, akun full. Dan akun fullnya di atas. Yes. Ini bisa dibilang buku besar. Dan kenapa filternya itu harus akun full? Karena kita mau membagi jadinya buku besar pivot table ini bisa dipakai kayak akun T. Dan di sini kita juga bisa pilih, misalnya kita mau melihat kas. Nah, ini hasil dari kas. Dan di sini ada kasnya dan jumlah kasnya. Ini ada saldonya. Kita juga bisa pilih-pilih aja. Misalnya kita mau menjabarkan satu-satu. Kita bisa salin ke sebelah. Dan kita tinggal mengganti nama akunnya saja. Dan seterusnya. Dari sini kita drag lagi, kita copy. Terus kita paste. Kita tinggal ganti nama akun sesuai yang kita mau buat. Ini yang disebut buku besar setelah penyesuaian. Next, kita lanjut ke neraca saldo. Saya mau menunjukkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi, di sini ada neraca saldo yang sebelum penyesuaian. Totalnya sebesar 62.500.000. Tetap memakai rumus sum, yaitu drag dari atas sampai bawah. Dan ini hasilnya. Sama di sampingnya juga seperti itu, di drag dari atas sampai bawah. Jadi kita akan membuat neraca saldo yang setelah penyesuaian. Kita drag dari atas, kita memblok dari atas. Kita juga memakai pivot table yang ada di sisi kan, pivot table. Oke. Masukkan tanggal, debit, kredit, akun full. Nah, di sini karena kita mau memakai akun full sebagai yang pertama, jadinya kita taruh akun full di paling atas, di bawah tanggal. Dan tanggal di bawah biar kita bisa lihat sesuai transaksi masing-masing. Di
bagian paling kiri kita pencet positif saja. Lalu kita ke bidang dan item dan set saldo debit dan formulanya if buka kurung debit lebih besar dari kredit titik koma debit minus kredit titik koma 0 tutup kurung. Nah, di sini ada jumlahnya. Lalu kita ke bidang lagi untuk membuat saldo kredit. Kredit lebih besar dari debit. Titik koma kredit minus debit titik koma 0 tutup kurung. Nah, di sini bisa terlihat, namun di BC ini kita blok keduanya, lalu kita sembunyikan. Lalu pada total keseluruhannya kita sama dengan sum drag dari atas sampai bawah di sisi debit dan di sini sum drag dari atas sampai bawah. Hasilnya balance 67.950. Nah, ini neraca saldonya. Nah, bedanya neraca saldo yang disesuaikan sama belum disesuaikan itu apa sih? Itu cuma beda di akun-akun yang belum disesuaikan saja. Kayak belum di-include beberapa. Jadi kita di sini include dengan menggunakan data range semuanya dari jurnal umum dan penyesuaian. Jadi uh, neraca saldo yang telah disesuaikan ini uh, kita gabungkan dari jurnal umum dan penyesuaian. Nah, dan di posisi neraca saldo yang sebelum disesuaikan itu hanya jurnal umumnya saja. Next, kita ke laba rugi. Jadi ini laba ruginya. Laba rugi itu ada dua akun inti, yaitu pendapatan dan beban. Jadi kita di sini memakai kembali lagi dengan saya, dan sekarang kita membahas laba rugi. Nah, di laba rugi itu ada dua akun inti, yaitu yang selalu kita pakai, pendapatan dan beban. Jadi kita harus tahu laporan laba rugi itu untuk apa sih? Sesuai dengan namanya, laporan laba rugi itu untuk mencari tahu apabila perusahaan kita tuh ada kenaikan dalam pemasukan atau profit atau rugi. Jadi kita bisa lihat dari laba netonya atau profitnya. Namun di sisi sini ada dua pendapatan, yaitu pendapatan jasa sama pendapatan sewa. Nah, beban ada beban perlengkapan, beban penyusutan, kebersihan dan keamanan, beban gaji upah, beban sewa, utilitas, dan beban bunga. Jadi di sini kita pakai rumus sum if. Nah, dalam membuat laporan laba rugi yang otomatis, kita bisa menggunakan dua rumus, yaitu VLOOKUP atau sum if. Namun pada praktek kali ini, kita menggunakan rumus sum if.
Jadi rumus sum if ini diawali dengan mengambil data dari sum if, lalu range. Nah, range ini di uh, neraca saldo bagian akun full kita drag dari atas sampai bawah. Terus kriteria di sini. Kriteria di sini kita ke laporan laba rugi lagi, kita pencet pendapatan jasa. Kita drag dari atas sampai bawah. Terus kita masukkan pendapatan jasa. Lalu kita ke chat pendapatan jasa. Terus kita ke sini lagi. Kita hapus. Kita drag saldo kredit. Kenapa kalau saldo kredit? Karena pendapatannya itu di kredit. Lalu kita tuh ini kita straight.
Yes. Maaf ada kesalahan. Jadi sum if terus kita ke apa setelah penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian terus yang ini itu kita akun full kita drag dari atas sampai bawah lalu kita kembali ke sini dan kita mencet pendapatan jasa lalu kita balik lagi ke neraca saldo setelah penyesuaian dan drag akun kredit karena pendapatan selalu di kredit 170 17 juta. Terus sama seperti di sini. Namun kita ganti di bagian C4 di sini. Yes. Lalu total pendapatannya yaitu sum dari 17 juta ke bawah. Jadi totalnya adalah 18 juta. Sama kayak beban perlengkapan. Namun di sisi paling belakang ini kita hapus. Ini juga kita ganti ke beban perlengkapan. Ini kita hapus ke beban itu kan selalu di saldo debit. Jadi kita drag dari debit ke bawah. Kita string. Ini juga kita string. Oke, di sini 2 juta. Lalu kita coba buat string ke bawah. Yes, jadi ini total. Jadi hasil dari kenapa kok bisa langsung tercatat semuanya? Karena kita memakai string di setiap celah-celah di sini agar dia bisa langsung dan kita tinggal drag dari 2 juta ini ke bawah. Totalnya itu sama dari 2 juta ke 1 juta. Jadi total bebannya itu 10.875.000. Nah, laba netonya kita $18 juta dikurangin 10 juta. Jadi total laba netonya yaitu 7.666.667.000 yaitu profit ya. Jadi ini laba ruginya dan kita next ke laba ditahan. Jadi ini laporan saldo ditahan. Jadi saldo awalnya itu tidak ada. Oke. Jadi tambah laba neto. Laba neto terakhir. Laba neto itu kita ambil dari 7 juta ini. 7 juta
1667. Dikurangin dividen. Nah, dividen itu eh, saham saham, namun di sini juga bisa dividen, bisa prive. Prive itu keperluan pribadi, jadi dia masuk di saldo ditahan. Kita cek di jurnal umumnya apakah ada dividen. Adanya prive sebesar 3 juta. Jadi kita kurangin 3 juta. Sama dengan 7 juta ini dikurangin 3 juta. Jadi hasilnya 4.166.667.000. Ini hasil saldo ditahannya. Next kita ke laporan posisi keuangan. Halo, jadi sekarang kita mau membahas laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan perusahaan adalah laporan sistematis atau yang menaikkan aktiva atau utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, aktiva lancar itu bisa disebut dengan aset lancar. Nah, aset perusahaan yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam 1 tahun atau kurang, misalnya seperti kas atau uang tunai, surat-surat berharga, piutang usaha, bahan atau persediaan dan lain-lain. Nah, sedangkan aktiva jangka panjang itu bisa disebut aktiva tetap. Nah, aset perusahaan yang tidak dapat konversi atau menjadi dalam uang dalam waktu 1 tahun atau kurang, misalnya adalah kayak investasi jangka panjang atau aset yang tidak berwujud. Nah, jadi di sini kita mau maaf ini ekuitas. Oke. Ini total liabilitas tambah ekuitas. Nah, ini total ekuitas. Oke, di aset itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, asuransi dibayar di muka, dan akumulasi. Asuransi dibayar di muka kita ganti dengan sewa dibayar di muka. Oke, karena posisinya asuransi dibayar di muka tidak ada dalam neraca saldo. Oke, jadi cara kita tahu ini hasilnya berapa, kita pakai rumus VLOOKUP, terus pencet kas, titik koma, kita ke neraca saldo setelah penyesuaian, kita blok dari kas, kita blok mulai dari kas sampai bawah. Terus titik koma, kita pencet 4. Titik koma, false, tutup kurung. Ini kita tinggal drag aja, tapi kita harus pasang strip dulu di sini. Oke, string biar dia bisa kita drag. Nah, ini minus karena akumulasi penyusutan itu berada di sisi kredit. Jadi, oke. Akumulasi penyusutan itu minus, jadi di minus baru VLOOKUP. Biar ini bisa ya. Di sini total aset. Total aset kita warnain saja biar beda. Oke. Jadi jawabannya di sini kita sum. Oke. Jadi 52.575.000. Sekarang kita pindah ke
liabilitas, yaitu yang masuk dalam liabilitas adalah utang, utang, utang usaha, utang utang bank, utang, gaji, dan upah. Dan ada lagi, kita masukkan sewa diterima di muka. Harusnya pendapatan diterima di muka, namun di neraca saldo itu tidak ada pendapatan diterima di muka, jadi kita masukkan sewa diterima di muka. Yang berbaut diterima di muka itu termasuk dalam liabilitas. Oke. Jadi sama kayak tadi, kita VLOOKUP, kalau bisa eh, pencet utang usaha, terus titik koma, kita ke neraca saldo sebelum penyesuaian, kita drag, kita blok dari K sampai bawah, terus titik koma, oke di sini ke titik koma 2 kali, oke titik koma, kita 5 karena posisi lagi di kredit semuanya, kayak utang usaha, utang bank, utang gaji itu di kredit, jadi kita pencet 5, terus false dan tutup kurung. Oke, ada yang salah. Maaf kurang teliti. Jadi VLOOKUP F4 ini dapat dari kita pencet utang usaha, dan NS setelah disesuaikan ini kita pencet NS setelah disesuaikan, terus di blok dari K sampai bawah, terus kita kasih string di A dan tengah-tengah A sama 4, string di sebelum E dan tengah-tengah 24, terus dikasih nomor 5 karena 5 itu posisi di kredit dan false. Terus ini. Terus kita tinggal track ke bawah. Nah, ini. Jadi kita di sini tulis total liabilitas. Oke. Total liabilitas. Ini kita pindahkan ke sini. Oke. eh Kalau bisa ini diwarnanya beda biar kita tahu. Oke. Jadi sekarang kita ke eh, penjumlahan total liabilities. Jadi sum, terus drag dari atas sampai bawah. Sekitar 18.408.333.000. Nah, ekuitas itu masukkan saldo laba. Saldo laba sebelumnya itu sekitar 4 juta. eh Laba ditahan ya 4.166.66. Yes, terus di sini modal. Nah, modal itu sama. VLOOKUP, terus pencet modal, titik koma, kita kan ya neraca saldo setelah diselesaikan, terus di drag dari di blok dari atas,
sampai bawah, terus titik koma, 5, karena posisinya modal itu di kredit. Terus false, terus tutup kurung. Ini jangan lupa di string, biar kita bisa drag. Namun kayaknya ini nggak perlu di drag, soalnya kayak cuman modal, tapi gak apa-apa. Oke, hasilnya 30 juta. Jadi kita zoom. Yes. Jadi total kita bisa totalin di sini. Hasilnya tuh harus sama seperti aset biar balance. Jadi uh, kita pencet total liabilitas tambah ekuitas. Jadi hasilnya sama, balance. Nah, penjelasannya yaitu uh, jadi pertama kita akan bahas aset. Nah, uh, aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Nah, kas ini di aset ini jumlah uang tunai yang ada di tangan atau di bank kas atau apapun itulah. Pada laporan ini perusahaan kita adalah sebesar 42.700.000. Nah, piutang usahanya 2 juta, perlengkapannya 3 juta, dan peralatannya 5 juta. Akumulasi penyusutan atau peralatannya uh, uh, 1,5. Jadi total aset perusahaan kita adalah 52.575.000. Nah, jadi yang kedua liabilitas utang usaha kita 1.250.000, utang bank kita 5 juta, dan utang gaji dan upah 700.000, dan ditambah sewa diterima di muka 11.458.333 rupiah. Jadi total liabilitasnya 18.408.333 rupiah. Nah, yang ketiga, ekuitas. Ekuitas itu hak pemilik atau pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Nah, ekuitas menunjukkan seberapa besar modal yang telah diinvestasikan ke dalam perusahaan sebesar laba yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Ada 2 komponen utama ekuitas, yaitu saldo laba. Nah, ini adalah jumlah laba bersih yang telah ditahan oleh perusahaan. Nah, yang ini saldo labanya menunjukkan beberapa besar kinerja perusahaan itu adalah menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan pada laporan ini. Nah, saldo laba ini perusahaan kita 4.166.667 rupiah. Nah, yang kedua ada modal. Nah, modal ini adalah uang yang telah disetor oleh pemilik atau pemegang saham ke dalam perusahaan sebagai modal awal atau tambahan modal, menunjukkan seberapa besar kontribusi yang pemilik atau pemegang saham dalam mendanai perusahaan pada laporan tersebut. Nah, modal perusahaan kita adalah sebesar 30 juta. Jadi total ekuitas perusahaan kita adalah 34.166.66 rupiah, yang merupakan jumlah dari saldo laba dan modal. Nah, sehingga total liabilitas dan ekuitas perusahaan kita itu sebesar 52.575.000, yang setara dengan total aset perusahaan kita. Ini menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan kita itu seimbang. Jadi demikianlah penjelasan singkat tentang laporan-laporan yang sesuai topik pembelajaran hari ini, yang mulai dari jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo, laporan laba rugi, laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Saya harap semua dapat memahami dan mengapresiasi informasi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan sekarang atau hubungi saya nanti. Bisa juga komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama. Terima kasih.